Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Trilogi Rani Jiwa Tanpa Raga. Cerita ini ditulis oleh Dadang Lesmana, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Trilogi Rani Jiwa Tanpa Raga. Tapi bagaimana kalau tidak bisa? Pikiranku semakin berkecamuk. Sampailah kami tepat di sebelah retakan tanah yang menganga. Nenek menunduk sambil menyorotkan tongkatnya yang bercahaya. Aku terpekik ketika melihat sesosok mayat yang sangat mengenaskan. Perut dan pinggangnya terhimpit oleh batu. Kondisi tubuhnya sudah mulai membengkak dan membiru, serta mengeluarkan bau tak sedap. Di bagian kepalanya ada luka yang menganga dan darah yang mengering. Aku menjerit dan terduduk lemas. Kupalingkan wajahku dan memeluk nenek dengan erat. Hancur sudah semua harapanku untuk bisa kembali pulang ke duniaku. Tanpa tubuhku, aku akan menjadi jiwa tanpa raga selamanya, sampai takdirku yang sebenarnya tiba. Nenek memeluk dan membelaiku dengan lembut. Sabar, Neng. Tubuh Neng Rani memang sudah tidak mungkin bisa dimasuki lagi sama Neng Rani, tetapi tetap harus diurus dan disempurnakan oleh manusia. Walaupun Neng Rani belum benar-benar menuju alam barzah karena belum sampai waktunya, Neng Rani harus cari bantuan dan mencoba berkomunikasi dengan manusia. Entah sama saudara Neng Rani, teman Neng Rani, atau sama orang tua Neng Rani. Intinya tetap tubuh Neng Rani harus disempurnakan, dikubur secara layak. Nah, sebenarnya Neng Rani bisa meraga sukma. Neng Rani tahu kan Klumang? Nah, teorinya sama seperti Klumang. Ketika tubuh Klumang makin membesar, maka Klumang itu akan keluar dari cangkangnya dan mencari cangkang yang lebih besar agar bisa menempati dan tubuhnya nyaman di dalam cangkang yang lebih besar. Begitupun jiwa manusia. Bila mereka terlepas dari raganya, maka sebenarnya mereka bisa meraga sukma ke tubuh yang lain. Bahkan ada sebagian yang dengan sengaja merebut raga orang hanya untuk kepentingannya sendiri. Dan itu sangat dilarang sekali. Kecuali mungkin jika ada seseorang telah memenuhi takdirnya dan meninggal dengan wajar. Neng Rani bisa mengisinya walaupun nenek tidak menganjurkan itu. Nenek berusaha menghiburku dan memberi secerca harapan baru. Entah berapa lama, namun tetap ada harapan. Setidaknya aku bisa ke dunia manusia lagi. Tapi melihat diriku sendiri dengan keadaan tak berbentuk lagi sungguh membuat hati ini serasa teriris-iris. Nek, ayo kita pulang, semuanya udah jelas. Aku pasti akan sangat lama di dunia ini. Jadi mohon ajari aku bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka yang masih hidup. Ajari aku bagaimana menyentuh benda milik manusia. Ajari aku masuk ke mimpi manusia. Ajari aku semuanya, Nek. Aku harus bisa menjadi Klumang yang berganti cangkang seperti yang nenek ceritakan. Iya, Neng, sekarang kita pulangnya. Neng Rani yang sabar ya, semua pasti ada alasannya. Allah punya rencana buat Neng Rani.
Nenek pasti ajarin semua yang nenek bisa, semua yang nenek tahu. Ayo kita pulang, Neng. Ningsih dengan lembut menuntun tanganku sambil tersenyum. Ningsih mengusap air mata di pipiku. Kakak jangan nangis lagi ya. Ning jadi ikutan sedih. Wajah Ningsih memang terlihat sedih. Lalu aku pun berdiri dan dengan tekad yang mantap aku melangkah meninggalkan jasadku tanpa aku toleh lagi. Waktu terus berjalan, aku pun semakin akrab dengan penduduk kampung. Mereka tidak pernah menganggap aku berbeda dengan mereka. Setiap hari aku berlatih bersama nenek. Mungkin karena tekadku yang kuat, banyak hal yang telah aku kuasai dengan mahir. Walaupun belum bisa menyentuh benda milik manusia, tapi aku sudah bisa melintasi 2 dimensi dengan mudah. Tanpa sepengetahuan nenek dan penduduk kampung, setiap ada kesempatan aku pasti datang ke gua Ngelapas Sukma, hanya untuk sekedar melihat jasadku yang semakin hari semakin berubah mengerikan. Membuat tekadku semakin bulat untuk segera meminta manusia menemukan dan menyempurnakannya. Hampir sebagian besar waktuku aku pakai untuk melatih energi dan mengontrolnya, dan sebagian waktu lagi aku gunakan untuk masuk ke dunia manusia dan meminta bantuan dengan para pendaki. Aku pun terkadang menolong mereka yang tersesat, terkadang aku pun masuk ke mimpi para pendaki. Aku kasih tahu di mana letak jasadku berada, kadang aku pun merasuk ke dalam tubuh pendaki yang kebetulan sedang lemah. Aku bilang kalau aku Rani yang pernah mereka cari. Tak terasa 1 tahun sudah aku berada di kampung ini. Kemajuan pesat aku alami, aku mulai bisa merubah wajahku dari yang wajah biasa sampai ke wajah yang mengerikan sekali. Neng, ini pelajaran terakhir. Pelajaran ini mungkin akan sulit dilatih karena butuh konsentrasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Neng Rani harus lebih fokusnya. Nenek mengambil sebuah cawan dari sebuah kotak. Cawan ini terbuat dari seperti logam emas dan ini sekelilingnya tertanam batu permata. Ini adalah benda milik manusia. Dahulu kala waktu di dunia manusia masih dikuasai para raja. Nenek dikasih cawan ini sebagai tanda terima kasih karena nenek pernah ikut membantu kerajaannya dalam sebuah peperangan. Setelah sekian ratus tahun, cawan ini selalu dipakai untuk menguji calon pemimpin di kampung ini. Mereka yang berhasil bisa menyentuh dan memegang cawan ini berarti dia layak menjadi pemimpin kampung. Kenapa? Karena pemimpin kampung harus bisa melindungi penduduknya, dan hanya mereka yang bisa memegang cawan inilah yang berhak dan pantas menjadi pemimpin desa. Nah, selama setahun ini Neng Rani belajar dan berlatih giat sekali, dan hasilnya pun di luar dugaan nenek. Kamu belajar dengan cepat dan apapun yang kamu pelajari itu berhasil dengan sangat memuaskan. Dari mulai melayang, memasuki alam mimpi seseorang, sampai berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan ini adalah tes atau ujian terakhirnya. Awalnya aku ragu karena memang aku seperti tidak merasakan perubahan apapun pada diriku. Aku coba berkonsentrasi penuh, ku coba memegang cawan tadi. Namun hasilnya tanganku menembus dan tidak bisa menyentuhnya. Jangankan mengambil dan mampu mengangkatnya, menyentuhnya pun tidak mampu. Penasaran, aku coba lagi dan coba lagi. Hasilnya tetap sama. Aku tak mampu menyentuhnya. Kenapa nggak bisa? Sabar ya, Neng. Tenang saja, nanti juga pasti bisa. Nenek yakin Neng Rani pasti mampu. Sekarang Neng Rani istirahat aja dulunya. Iya, Nek. Rani permisi dulu mau ke alam manusia. Mau nyoba lagi minta tolong sama para pendaki dan coba kasih tahu kalau tubuh Rani ada di sini. Sampailah aku ke tempat favoritku, yaitu pos 3 jalur pemantau.
Di sini aku merasa betah dan nyaman karena memang jarang sekali ada pendaki yang mau istirahat apalagi ngecamp di pos ini. Aku juga suka di pos bayangan atau pos 6 jalur stasiun. Pos ini tempatnya Lastri suka menunjukkan diri dan menyulik para cowok yang dia suka. Di sebuah batu yang cukup besar dan sedikit tersembunyi di balik dua pilar pohon besar. Konon rumor para pendaki bahwa dua pohon besar yang menghimpit batu besar ini adalah gerbang ke alam gaib. Sekarang aku jadi pengen ketawa, ternyata itu hanya tebakan belaka. Kenyataannya itu hanya pohon besar biasa yang kebetulan bersejajaran satu sama lainnya. Padahal portal ke alam jin itu bisa di mana saja karena manusianya atau jinnya lah yang bisa melintasi antar dimensi. Itu pun hanya mereka yang memiliki kelebihan khusus. Saat sedang asik menikmati cerahnya langit malam yang disinari terangnya sinar purnama, tiba-tiba terdengar langkah kaki dari arah bawah menuju ke arahku. Kok ada yang ke jalur ini ya? Ini kan bukan jalur pendakian, apakah mereka tersesat? Semakin dekat, semakin terdengar obrolan mereka yang ternyata hanya berdua. Tapi kok suaranya seperti tidak asing di telingaku ya? Seperti suara Bang Dika, Rio. Aku kegirangan, aku langsung bangkit dan melayang menuju dua laki-laki yang aku sayangi. Tampak mereka sedang berjalan sambil menebas belukar dan semak yang mereka lewati dengan golok. Terlihat Rio menunjuk ke batang pohon yang sudah lama tumbang dan sudah dipenuhi oleh lumut. Mereka menghampiri batang pohon tumbang itu. Bang Dika dan Rio duduk di ujung batang pohon itu. Bang Dika mengeluarkan sebungkus rokok lalu mengambil sebatang dan menyodorkannya ke Rio. Yo, lu yakin dulu itu lu sama Rani mendengar suara air terjun itu di sekitar sini? Iya bang, gue yakin. Ini batang pohon tempat gue, Rani sama Maman berlindung dari Bagas jadi-jadian bang. Di sini juga kami lihat sepasukan tentara Belanda yang wajahnya rusak, berbaris seperti habis perang. Nah, di depan sono bang, di batu yang gede itu, gue sama yang lainnya pertama kali mendengar suara air terjun itu. Rani, kamu di mana, Dek? Abang, ini Rani bang, tolong dengerin Rani bang, please. Aku berteriak di dekat Bang Dika. Aku coba konsentrasi, ku pusatkan pikiranku. Bang Dika, Rani di sini bang, tolongin Rani bang. Yo, lu denger sesuatu nggak? Kagak bang, cuma kayak ada yang ngebisikin sesuatu tapi nggak jelas. Iya yo, abang dengar bisikan cewek seperti minta tolong. Mata Bang Dika berkeliling seperti sedang mencari sumber suara. Aku merasakan ada energi baru. Mereka bisa mendengar suaraku. Walaupun terdengar seperti bisikan, tapi sudah mulai terdengar. Sepertinya aku harus lebih berkonsentrasi lagi, harus lebih fokus lagi. Bang Dika, ini gue bang, Rani, tolongin Rani bang. Lalu, yo, lu denger kan? Itu suara Rani yo. Abang yakin banget Rani. Lu ada di sini, Dek. Bang Dika mencariku sambil berdiri dan matanya semakin mencari-cari seraya terus memanggil namaku. Rio segera memegang pundak Bang Dika. Bang, istighfar bang. Abang harus berpikiran jernih. Jangan cepat ambil kesimpulan bang. Iya memang gue juga dengar ada suara cewek mengaku bernama Rani bang. Tapi belum tentu itu Rani bang. Mending kita balik dulu ke trek pendakian dan terus ke pos 4. Kita ngecamp di sana, besok kita kesini lagi. Ini makin malam, takutnya ada Bagas dan kita nggak lihat bang. Kenapa sih Rio nggak percaya kalau yang panggil itu aku? Enggak yo, abang yakin itu Rani yang panggil. Ayo yo, Rani minta tolong, dia pasti ngarep banget kita temuin. Kasihan Rani yo, udah terlalu lama sendirian. Iya bang, ini Rani. Tubuh Rani ada di gua di balik air terjun bang. Tuh kan yo, ada bisikan lagi tapi gak jelas. Astagfirullah bang. Mending yuk kita lanjut balik dulu ke jalur pos 4. Kita istirahat dulu. Mungkin kita udah terlalu capek bang. Ya apaan sih lu yo, gak percaya amat kalau suara itu emang gue. Aku kesal sambil pukul kepala Rio, tapi sia-sia, tanganku hanya mampu menembus kepala Rio. Yang membuat Rio sedikit bergidik karena mungkin merasa ada hembusan angin secara tiba-tiba.
Bang Dika masih merasa bimbang dan akhirnya mengikuti Rio menuju jalur pendakian lagi. Kuikuti mereka dengan rasa yang tidak karuan, senang karena sudah lama banget tidak bertemu dengan mereka. Merasa ada harapan baru bahwa tubuhku akan segera ditemukan dan disempurnakan untuk kemudian dikuburkan. Merasa kesal dan sebel sama Rio yang meragukan bahwa aku yang memang mencoba melakukan komunikasi itu. Bang Dika dengan Rio mendirikan tenda di pos 4. Setelah bikin api unggun, Rio menyiapkan alat masak dan mulai memasak mie rebus campur telur plus kornet kesukaanku. Sementara Bang Dika duduk di depan api unggun sambil memasak air untuk bikin kopi. Tak terasa air mata meleleh di pipi teringat ke beberapa tahun ke belakang, di mana aku, Bang Dika, dan Rio selalu bertiga di setiap naik gunung. Suasana seperti malam ini yang selalu membuat aku merasa beruntung sekali memiliki abang dan sahabat seperti mereka berdua. Aku duduk di antara mereka berdua ketika Rio menyiapkan mie dalam piring. Rio menyiapkan 3 piring, Rio kasih 1 untuk Bang Dika dan otomatis membuatku terkesima ketika Rio menyodorkan piring berisi mie itu tepat ke hadapanku. Apakah Rio melihatku? Apakah Rio tahu kalau aku ada di sini? Yo, lu ngasih buat siapa tuh mie? Ini kan buat si Rani, Bang. Astagfirullah ya Allah, Bang. Kok gue ngerasa ada Rani di sini ya, Bang? Iya Rio, emang gue ada di sini. Tangisku semakin menjadi. Ternyata kesedihanku terpisah dari mereka selama 1 tahun ini tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit yang aku rasakan saat ini. Benar-benar seperti ada dan tiada. Ingin rasanya ku peluk mereka berdua, tapi hanya menjadi sebuah harapan saja. Aku berada di dekat mereka, tetapi aku seperti jauh sekali dari mereka. Bang Dika berhenti dan menyimpan piring yang berisi mie miliknya. Lalu Bang Dika malah menyalakan sebatang rokok sambil menatap hampa memandang bulan purnama yang sekarang malu-malu menatap ke bumi dan memilih bersembunyi dan mengintip di balik kelamnya awan. Yo, udah 1 tahun ini setiap 2 minggu sekali kita selalu ke gunung ini, pos 3 dan pos 6. Mungkin udah ratusan kali kita sisir, tapi hasilnya masih tetap sama. Kita nggak pernah menemukan tanda-tanda keberadaan Rani. Sampai kapan kita terus mencarinya, yo? Abang sepertinya udah putus asa. Bang, Rani mohon jangan pernah menyerah, Bang. Jangan pernah menyerah mencari Rani, Bang. Bang, gue gak bakalan berhenti nyariin Rani, Bang. Meskipun gue mesti bolak-balik 2 minggu sekali antara Jogja dan kota ini. Tidak apa-apa, Bang. Seenggaknya gue masih berusaha untuk mencari orang yang gue sayang. Abang juga jangan nyerah, Bang. Kita harus terus mencari sampai setidaknya jasad Rani ketemu, Bang. Sekarang abang mesti makan. Rani selalu bilang apapun yang terjadi perut harus tetap diisi, biar kita gak ngedrop. Rio memegang dan memandang gelang buatannya dan secara spontan membuatku memegang gelang pasangannya yang Rio kasih saat malam ulang tahunku. Rio, gue gak nyangka lu benar-benar peduli banget sama gue. Air mata makin deras mengalir di pipiku. Iya yo, abang gak bakalan berhenti mencari adik kesayangan abang. Bang Dika terlihat semangat kembali lalu membuang rokoknya yang masih panjang dan meraih kembali piring berisi mie instan dan melahapnya sampai habis. Setelah selesai makan, mereka berbincang-bincang tentang masa-masa di mana kami bertiga sering muncak bareng. Di depan api unggun mereka tertawa sambil menangis mengenang masa-masa indah yang justru membuat hati ini semakin nyesek. Dan pasti aku yakin itu pun yang dirasakan mereka. Aku hanya bisa mendengarkan mereka berbicara sambil terus mengucurkan air mata. Rencana lu kapan balik ke Jogja, yo? Abang mau sekalian ikut, udah lama gak ketemu Pak Kiai. Sekalian mau minta didoain biar Rani cepat ketemu. Lusa, Bang. Besok habis turun gue mau balik dulu ke Bekasi. Kangen sama rumah pohon kita, Bang. Yaudah, kita bareng aja, Bang. Lumayan lah ada yang buat gantiin nyupir. Hehehe. Rio di Jogja. Berarti Rio jadi kuliah di Jogja. Coba kalau dulu gue nurut omongan lu sama Bang Dika untuk batalin muncak, mungkin gak bakalan kayak gini kejadiannya.
Mungkin lo gak sendirian di Jogja. Mungkin kita bakalan sering muncak ke Merapi. Mungkin kita bakalan nongkrong bareng di lesehannya Malioboro, atau sekedar duduk santai di alun-alun lornya Jogja, atau mantai ke Parangkusumo. Semua terjadi begitu aja. Memang mungkin benar apa yang dibilang nenek. Allah punya rencana lain atas kehidupanku. Aku harus makin giat melatih konsentrasiku biar aku makin bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan apabila kesempatan untuk menjadi kelumang yang berganti cangkang itu ada, aku udah siap. Malam kian larut, kulihat abang sudah terkantuk-kantuk menyender di sebuah batu yang ada di pos 4. Rio bangkit dan menyuruh abang pindah ke dalam tenda. Bang Dika pun pindah dan tidak lama Bang Dika sudah terlelap. Kupikir inilah kesempatanku untuk masuk ke mimpinya abang. Kufokuskan untuk menyamakan frekuensi alam pikir Bang Dika dan energi astralku. Aku mulai masuk ke alam bawah sadarnya Bang Dika. Aku merasa ada di sebuah jalan setapak yang terang dengan latar belakang yang gelap gulita. Terlihat sekelebat potongan-potongan masa lalu Bang Dika. Kulihat momen di mana Rani kecil menangis karena terjatuh dari sepeda mini, dan Bang Dika dengan penuh kasih sayang memeluk dan menggendongku sampai ke rumah. Ada lagi momen Bang Dika dan Rio dipukulin sama anak-anak nakal yang lebih besar gara-gara melindungi aku dari kejailan para berandalan cilik itu. Sungguh hampir-hampir membuatku tidak mampu untuk melanjutkan perjalananku ke alam mimpinya Bang Dika. Tetapi aku harus bisa, harus mampu. Aku terus berjalan menelusuri jalan setapak itu dengan potongan-potongan kenangan abang di masa lalu. Sampailah aku pada sebuah pintu berwarna hitam. Kubuka pintu itu perlahan dan kulihat di dalamnya sebuah pemandangan yang tidak asing bagiku. Gunung yang selama ini menjadi tempatku bersemayam. Aku lihat Bang Dika sedang dikerumuni teman-temanku yang sudah tiada. Adi dengan leher dan perutnya terluka. Dimas dengan perut yang terkoyak. Maman pun demikian, leher, dada, dan kepalanya hancur. Ica apalagi, semua anggota badannya terlihat rusak dan mengerikan. Terlihat Bang Dika ketakutan sekali. Wajahnya pucat pasi, badannya gemetar, dan aku belum pernah melihat abang setakut itu. Tapi aku curiga ini bukan hasil dari memorinya Bang Dika. Aku merasa ada kekuatan jahat dan aura gelap di sekeliling Bang Dika. Aku segera menghardik mereka yang datang ke mimpinya Bang Dika. Kalian siapa? Berani-beraninya ganggu abangku. Kamu ada kemarin sore, berani sekali kamu menantang kami. Ucap makhluk yang menyerupai Dimas dan ternyata memiliki wajah dan bentuk lebih mengerikan dari semua makhluk. Tubuhnya hitam penuh dengan bulu, taringnya besar dan panjang. Tubuhnya membesar terus, dari tubuhnya keluar aroma busuk tak sedap. Aku kaget juga. Buset, ini kali ya yang orang bilang genderuwo itu. Pelan-pelan yang lainnya pun berubah, tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Mereka membesar perlahan. Ada rasa takut juga yang kurasakan, namun demi keselamatan Bang Dika, aku harus mampu mengusir mereka atau mencoba mengecoh mereka dan lari walaupun ini di alam mimpi Bang Dika. Tapi nyata bagiku karena kami memang sama-sama masuk ke alam mimpinya Bang Dika. Aku memutar otak mencari akal gimana caranya mengelabuhi mereka. Setauku kaum genderuwo ini memang memiliki otot dan kekuatan luar biasa, tapi otaknya kosong. Mungkin kalau kutipu mereka pasti bakal berhasil batinku sambil mencari ide apa yang bisa membuat mereka ketakutan. Mungkin kalau ku kelabui atau ku sebut lastri mereka akan takut, pikirku. Itu di belakang kalian ada Nyai Ratu Sancatirta dan pasukannya. Tak kusangka mereka kalang kabut mencari persembunyian. Sebenarnya aku pengen ketawa. Karena badannya besar, mereka mencari tempat buat sembunyi di area yang kecil. Sehingga ada yang kepalanya masuk ke dalam lubang gua yang ukurannya jauh lebih kecil dari badannya. Jadi kepalanya di dalam lubang tapi badan dan pantatnya menyembul di tempat terbuka. Ada yang lari tunggang langgang, saling tabrak dan saling senggol hingga terjatuh tumpang tindih. Sebelum aku terlena dengan adegan kocak itu, aku segera menarik Bang Dika dan melayang menjauhi makhluk berbulu itu.
Sebelum kami sampai ke pintu tempat tadi aku masuk, pimpinan genderuwo tadi sadar kalau mereka telah dibodohi. Bukannya Nyai Ratusan Satirta sudah dibinasakan? Kurang ajar, kita ditipu mentah-mentah. Bodoh kalian, ayo cepat kejar mereka. Teriak genderuwo yang paling besar, serentak anak buahnya berbalik dan mulai mengejar. Bertepatan dengan itu, aku dengan membawa Bang Dika sudah berada di luar ruang mimpi mengerikan Bang Dika dan mengunci pintu dari luar sambil tertawa. Gak nyangka semudah itu mereka dibodohin. Ternyata memang iya kaum genderuwo itu memang badan doang, otaknya maka gak ada. Aku membawa Bang Dika ke pintu yang lain yang berwarna biru cerah, memasukinya dan taman yang indahlah yang kami lihat. Bang Dika baru sadar bahwa aku yang menyelamatkannya. Rani adiknya tersayang. Bang Dika memelukku sangat erat. Entah kenapa di alam mimpi aku bisa menyentuh tubuh Bang Dika. Kami berpelukan dengan haru karena rindu. Rani, kamu kemana aja, Dek? Abang sama Rio mencari kamu terus. Kenapa kamu gak pulang, Dek? Ayo sekarang kita pulang. Papa sama Mama pasti seneng banget kalau lihat kamu pulang, Dek. Kasihan Mama sakit-sakitan terus karena mikirin kamu, Dek. Kalau tengah malam abang juga suka lihat Papa nangis sambil liatin foto adek. Tapi kalau siang Papa kayak yang tegar. Papa selalu menghibur Mama, selalu bilang Mama harus terima kenyataan kalau adek udah gak ada. Pulang ya, Dek. Bang Dika sesegukan berlinang air mata, begitupun denganku yang tidak bisa membendung kesedihan dan rasa rindu akan pelukan Mama. Rani juga kangen Mama sama Papa, Bang. Kangen Abang juga. Kangen suasana rumah, kangen rumah pohonnya Rio dan lihat sunrise di atasnya. Tapi Bang, Rani gak bisa pulang sekarang. Abang juga harus temuin jasad Rani, Bang. Biarpun Rani masih di antara dua alam, tapi setidaknya Rani bisa tenang bila jasad Rani disempurnakan, Bang. Bang, temukan air terjunnya, Bang. Dan jasad Rani ada di dalam gua di balik air terjun itu. Aku meminta Bang Dika untuk mencari cara supaya bisa masuk ke alam jin dan menemukan air terjun di mana di baliknya jenazahku berada. Bang Rani, mohon jangan menyerah buat mencari Rani ya, Bang. Makasih Abang masih bertahan mencari Rani sampai detik ini. Sekarang Rani minta izin pamit ya, Bang. Rani sangat sayang banget sama Abang. Aku memeluk erat Bang Dika. Setelah itu perlahan aku tinggalkan Bang Dika. Samar-samar dan hilang, sementara Rio pun sudah terlelap. Aku juga harus mengucapkan terima kasih dengan Rio yang sampai saat ini masih tidak berputus asa untuk mencariku. Maka masuklah aku ke dalam mimpinya Rio, sama halnya dengan Bang Dika di alam bawah sadarnya. Rio sedang berada di atas rumah pohonnya. Dalam mimpinya itu suasana menjelang pagi. Di ufuk barat terlihat siluet awan tersinari pantulan mentari dari arah sebaliknya yang sepertinya masih enggan meninggi, menjadikan sebuah lukisan ilahi yang indah sekali. Rio menatap lekat pada gumpalan awan penghantar hujan di awal bulan September. Begitu lekat hingga tidak sadar kalau aku sudah duduk di sebelahnya. Indah banget ya, Yo, pemandangan di pagi ini. Rani, lu udah pulang? Kapan lu pulang? Wah, parah lu. Pulang gak ngomong-ngomong sama gue. Gue saat ini cuma mampir, Yo. Semoga suatu saat nanti kita bakalan ketemu lagi, Yo. Lah, kok lu mewek sih, Ran? Gile lu. Ngilang lama balik-balik jadi cengeng. Lagian lu mau kemana lagi, Ran? Tega lu ya mau ninggalin orang-orang yang sayang sama lu. Sepertinya dalam alam bawah sadarnya Rio berusaha menghapus kenyataan bahwa kami telah mengalami peristiwa yang sangat mengerikan dan kehilangan banyak sahabat. Makasih ya, Yo. Lo udah jadi sahabat terbaik buat gue.
Lo baik banget sama gue selama ini. Lo gak pernah menyerah mencari gue. Gelangnya masih gue pakai yuk. Dan bakalan gue pakai terus sampai kapanpun. Cari gue di balik air terjun di gunung itu. Cari air terjunnya ya yuk. Lu ngomong apaan sih, Ran? Lagian juga kalau lu ngilang, gue pasti bakalan nyari lu, Ran. Sampai kapanpun, sampai manapun juga. Rio mengacak-acak rambutku seperti yang biasa Rio lakukan dulu, dan itu semakin membuat aku sakit. Yo, udah waktunya gue pergi ya yo. Aku buru-buru keluar dari mimpi Rio. Aku melayang keluar dari tendanya mereka. Aku menangis sejadi-jadinya. Rasa sakit ini tidak bisa ditahan lagi, terduduk di sebelah batu dengan perasaan yang tersayat-sayat. Hari sudah mulai pagi. Bang Dika dan Rio keluar dari tenda. Rio mengeluarkan kompor dan nesting serta beberapa kaleng kornet dan roti tawar. Mungkin Rio mau bikin sandwich isi kornet. Seperti biasa kalau kami ngecamp dimanapun, Rio memang selalu menjadi koki pribadi kami. Bang Dika seperti biasa masak air buat bikin kopi. Yo, semalam abang mimpiin Rani, dan dalam mimpi itu abang dikelilingi oleh teman-teman kamu yo. Ada Adi, Maman, Dimas, juga Ica. Wajah mereka hancur. Lantas Rani muncul dan melindungi abang. Tiba-tiba mereka berubah menakutkan. Namun Rani berhasil membawa abang kabur, dan entah bagaimana abang dan Rani ada di sebuah taman yang indah. Rani juga ngasih tahu, katanya jemput Rani di gua di balik air terjun. Abang kangen sama Rani. Abang peluk dan Rani pun hilang. Gue juga mimpiin Rani loh bang. Tapi di mimpi gue tuh sedang di rumah pohon bang. Tiba-tiba ada Rani di sebelah gue. Kita ngobrol banyak banget. Rani ngucapin terima kasih sama gue. Dalam mimpi gue bingung, Rani ngucapin makasih buat apa. Terus Rani minta gue buat cariin dia di balik air terjun yang pernah gue, Maman, dan Rani temuin. Katanya Rani nunggu di gue di balik air terjun itu. Kita harus nemuin air terjun itu yo. Habis sarapan kita balik ke jalur kemarin. Yang semalam kita denger itu udah pasti Rani. Dia coba ngasih tahu kita, makanya dia datang ke mimpi kita semalam. Setelah selesai sarapan, mereka mulai bongkar tenda dan mulai packing. Setelah beres semua, Bang Dika dan Rio bergegas turun kembali ke pos 3. Saat aku juga mulai mau mengikuti mereka, tiba-tiba aku merasa lemah. Sepertinya energiku terkuras karena semalam aku menggunakan begitu banyak energi untuk masuk ke alam mimpi Bang Dika dan Rio. Aku harus bisa bertahan biar bisa ngasih petunjuk sama Bang Dika dan Rio. Baru melayang di atas tanah beberapa meter, aku langsung terjatuh lagi. Tolong jangan dulu ngedrop, pintaku pada diri sendiri. Ku coba melayang lagi tapi langsung jatuh lagi, dan kali ini sepertinya sudah tidak ada energi yang tersisa. Aku terjatuh tanpa bisa bertahan. Tiba-tiba ada tangan yang meraih lenganku. Tangan yang kurus kering dan terlihat sudah keriput. Neng Rani, jangan terlalu memaksakan, Neng. Mending Neng Rani istirahat dulu. Energi Neng Rani sudah benar-benar terkuras, bisa berbahaya buat diri Neng Rani sendiri. Ayo, mending sekarang Neng Rani pulang dulu sama nenek. Kita pulihkan dulu energinya Neng Rani. Kok nenek bisa ada di sini sih, Nek? Aku mesti bantu abang dan Rio, Nek. Nenek memang sengaja nyari Neng Rani. Nenek khawatir soalnya semalaman Neng Rani tidak pulang. Dan betul saja dugaan nenek. Ternyata Neng Rani bertemu sama abang dan sahabat Neng Rani. Dan udah pasti Neng Rani berusaha mencari cara untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Itu pula lah yang bakal menguras banyak energi. Tapi Nek,
Belum selesai aku bicara, pandanganku menjadi gelap dan aku pun tidak ingat apa-apa lagi. Aku terbangun dan sudah berada di kamarku di rumah neneknya Ningsih. Di situ ada nenek yang sedang meracik sesuatu dan entah apa itu, sementara Ningsih sedang memainkan bunga kenanga yang dibikin seperti mahkota peri di cerita dongeng dari Anta Beranta. Nek, aku harus kembali ke Abang sama Rio, Nek. Mereka butuh bantuanku untuk menemukan jalan menuju ke air terjun, Nek. Udah, Neng. Neng Rani istirahat aja, Neng. Neng Rani terlambat kalau mau ke sana sekarang. Abang dan temen Neng Rani udah turun. Neng Rani tidak sadarkan diri selama 2 hari. Nenek udah kasih petunjuk pada mereka berdua, tetapi sepertinya temen Neng Rani terkilir kakinya. Entah apa yang terjadi, karena pas nenek nyampe ke sana, kaki temen Neng Rani udah terkilir. Nenek tidak bisa menampakkan diri begitu saja di depan mereka, karena nenek tidak punya kuasa lebih di dunia manusia. Maka nenek kirimkan si jalak burung peliharaan nenek untuk memberikan petunjuk arah jalan menuju air terjun. Tetapi mungkin karena melihat kondisi temen Neng Rani yang tidak memungkinkan untuk melakukan pencarian lagi, akhirnya mereka berdua lebih memilih turun kembali, Neng. Maafkan nenek tidak bisa menolong. Hari berganti lagi dengan hari, minggu demi minggu, dan bulan berganti bulan. Aku terus mengasah dan memperkuat energi dan konsentrasiku. Setiap Bang Dika dan Rio datang untuk menemukanku secara rutin. Setiap 2 minggu sekali aku selalu berada di antara mereka. Tapi sayangnya mereka belum juga menemukan jalan menuju ke air terjun itu. Satu hari aku sedang berada di base camp stasiun hanya sekedar untuk bernostalgia. Mataku tertuju pada sosok pendaki yang wajahnya tampan banget. Saat dia mengurusi maksiku, aku coba intip namanya. Oh, namanya Rama. Sesuai dengan orangnya yang gagah, cowok banget. Kok aku deg-degannya? Iya Rani, kamu tuh hantu. Masa jatuh cinta pada pandangan pertama sih? Pakai deg-degan segala lagi. Emang jantung lu masih ada? Aku merasa konyol. Ternyata Rama solo hiker. Dia melangkahkan kakinya jam 20.30. Itu jam-jam riskan untuk seseorang memulai pendakian, apalagi ini solo hiking. Selama perjalanan dia aku dampingi terus sampai sesekali aku lirik wajahnya yang bikin gemes. Pos 1, pos 2, dan pos 3 dia lahap dengan sempurna. Di pos 4 menuju pos 5 mulai terlihat kelelahan. Bang Rama sesekali menyeka keringat yang mengucur deras. Di pos bayangan Bang Rama terduduk menyender di sebuah pohon tumbang pinggir. Sepertinya dia sudah sangat amat kelelahan dan juga terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Lalu dia mengeluarkan rokok dan menyalakannya, menghisap dalam-dalam dan menghembuskannya ke atas. Keadaan gelap sekali. Bang Rama tidak sadar kalau sebelahnya adalah jurang yang sangat dalam. Aku coba peringatkan tapi terlambat. Bang Rama tertidur dan tanpa disadari dia berbalik ke arah jurang dan terguling dengan karirnya menyangkut di pohon, dan Bang Rama terpelanting lalu terhempas ke dasar jurang dengan kepala duluan, sehingga kepalanya hancur dan wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Aku tak kuasa menahan rasa kaget. 2 hari Bang Rama bertahan dalam komanya. Aku sebenarnya mencoba mencari bantuan ke pendaki lain yang kebetulan lewat, tapi bukannya mengerti isyaratku, malah mereka kebanyakan pada lari ketakutan. Ada juga yang pura-pura sok cool berjalan cuek melewatiku, pura-pura tidak tahu. Aku kesel juga sama rumor-rumor pendaki yang bilang Rani suka bergentayangan di jalur dan pos bayangan ini. Atau sama orang yang mengaku kalau dirinya indigo, bisa lihat dan berkomunikasi dengan makhluk astral, mengatakan kalau dia ketemu dengan Rani. Katanya Rani marah sama Rio karena ninggalin Rani sendirian di tengah hutan di gunung. Padahal itu semua hanya akal-akalan orang yang cari sensasi demi kepentingan pribadinya. Dan akibatnya seperti sekarang, di saat aku benar-benar ngasih tanda untuk keselamatan Bang Rama, mereka malah ketakutan. Kemudian jiwa Bang Rama keluar dari tubuhnya. Sepertinya Bang Rama belum menyadari itu. Dia tampak kebingungan. Bang Rama melihat tubuhnya yang dia kira pendaki yang terjatuh saat dia tertidur.
Dan dia kelihatan kaget sekali. Lalu Bang Rama segera naik memanjat tebing tempat di mana dia terlelap. Aku bersembunyi di balik pohon. Bang Rama menuruni trek dengan buru-buru. Setiap ada yang berpapasan dengan Bang Rama tegur, tapi Bang Rama jadi kesal karena diacuhkan. Aku tak tega juga. Aku datangi Bang Rama yang sedang menggerutu gara-gara dia diacuhkan oleh pendaki yang berpapasan dengannya. Ku coba menyadarkan Bang Rama bahwa dunia kita dan dunia mereka sudah berbeda, tapi Bang Rama malah salah paham. Justru para pendaki itu yang dikiranya makhluk astral. Setelah memperkenalkan diri, aku bawa Bang Rama untuk istirahat sejenak, dan siapa tahu dia mulai menyadarinya. Aku berikan air putih dari rumah nenek yang bersumber dari air terjun Gua Ngalapasukma. Air ini bisa membuat jiwa tanpa raga yang gundah menjadi tenang. Bang Rama bersikukuh bahwa dia harus balik ke base camp dan melapor ada yang jatuh dari jurang. Walaupun aku sudah berusaha untuk meyakinkan agar Bang Rama coba perhatikan kembali korbannya yang jatuh, akhirnya aku mengalah dan aku antar Bang Rama lagi ke base camp. Perjalanan antara shelter ke base camp adalah perjalanan terindah bagiku. Sepanjang jalan aku merasa dekat sekali dengan Bang Rama. Mungkin setelah sekian lama aku tak pernah sedekat ini dengan jiwa yang hampir senasib denganku. Sesampai di base camp sudah banyak tim relawan yang akan melakukan pencarian dan evakuasi. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing, tetapi hal yang sama dialami Bang Rama. Tetap diacuhkan oleh orang-orang di sekitarnya, dan sepertinya Bang Rama mulai merasa aneh. Maka aku membawa Bang Rama berteleportasi ke tempat jasad Bang Rama berada, dan ini kemampuan yang paling aku suka. Karena hanya dengan membayangkan tempat yang ingin aku tuju dengan berkonsentrasi pada tempat tujuan, maka dengan sekejap mata aku berpindah tempat. Bang Rama kaget dengan apa yang barusan kulakukan. Ku jelaskan lagi bahwa Bang Rama dan aku adalah jiwa tanpa raga. Jiwa yang tanpa sengaja dan disadari terlepas dari raga. Namun bedanya kalau Bang Rama, jasadnya bisa dan mungkin ditemukan. Sementara aku sudah hampir 2 tahun jasadku belum ditemukan. Dan jasadku sudah tinggal tulang belulang. Bang Rama mungkin merasa hancur dan sulit menerima kenyataan bahwa dirinya sudah hampir bertemu takdirnya. Aku bilang Bang Rama beruntung jasadnya sudah ditemukan dan tinggal menunggu evakuasi. Setelah itu jasadnya diurus secara layak dan disempurnakan dengan dikubur sebagaimana mestinya. Setelah itu Bang Rama sudah pasti dijemput malaikat menuju ke alam penantian yang panjang. Sementara aku hanyalah jiwa yang tersesat antara 2 alam, hidup tidak, mati pun belum. Tak lama dari Bang Rama menyadari dan menerima takdirnya, tim SAR tiba-tiba bergegas mengevakuasi jasadnya. Sepertinya inilah waktunya perpisahan, walau sebenarnya ada keinginan dan berharap Bang Rama tetap berada di sini dan bersama-sama menjelajahi gunung ini, melihat sunrise dan sunset berdua seperti yang diucapkan Bang Rama. Tapi aturan mainnya tidak seperti itu. Aku harus merelakan dan mengarungi gunung ini tanpa seorang teman jiwa tanpa raga. Aku sangat kehilangan, walaupun baru sebentar kami saling kenal, tapi ada rasa nyaman saat bersamanya. Kuputuskan untuk segera menghilang dari pandangan Bang Rama dengan wajah yang terlihat sama sedihnya, dan akhirnya melesat mengikuti jasadnya. Dan saat itulah aku merasakan kebahagiaan yang berujung nestapa. Berdarah air mata karena harus kehilangan lagi dan lagi orang yang aku anggap spesial. Dan di ujung jurang pos bayangan terakhir kali aku melihat Bang Rama. Semoga di alam penantian nanti kami bisa bertemu. Setelah kepergian Bang Rama, hari-hariku selalu aku isi dengan berlatih dan mengasah konsentrasiku. Aku coba terus untuk bisa mengangkat cawan bertuahnya nenek. Setelah sekian kali aku mencoba, satu hari aku meminta untuk mencoba kembali mengangkat cawan bertuah pada nenek. Silakan Neng, kali ini nenek yakin Neng Rani mampu bukan hanya menyentuh cawan ini, tapi bisa mengangkatnya sekaligus. Karena semangat Neng Rani untuk bisa lebih menguasai dan meningkatkan kemampuan yang Neng Rani miliki melampaui pikiran nenek. Dengan penuh konsentrasi dan memusatkan energi astralku di kedua telapak tangan, perlahan ku coba menempelkan telapak tangan di kedua sisi cawan bertuah itu. Telapak tanganku merasakan kedua sisi cawan yang dingin dan padat.
Ada sensasi lain saat aku menggenggam cawan itu. Dengan konsentrasi penuh dan harap-harap cemas, aku angkat cawan itu tinggi-tinggi dengan mata terpejam. Selamat, Neng. Neng Rani berhasil. Luar biasa. Setelah beberapa kali usaha dan mencoba, semangat dan latihan yang giat akhirnya terbayar dan membuahkan hasil yang luar biasa. Nenek bangga, Neng. Aku tak menyangka aku berhasil langsung meloncat-loncat kegirangan, melayang-layang menari di udara sambil meliuk-liukan badan. Yeay, alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku berhasil. Aku berteriak kegirangan, saking senangnya konsentrasiku buyar. Cawan yang berada di genggaman tanganku menembus jari-jari tanganku dan langsung meluncur ke bawah. Kaget otomatis tanganku menyusul cawan yang hampir menyentuh lantai. Tanganku berhasil menyomot mulut cawan. Alhamdulillah gak apa-apa. Buru-buru ku kembalikan cawan bertua itu ke nenek. Nek, Rani berhasil, ini cawannya Rani kembalikan. Barusan juga hampir jatuh. Iya, Neng. Nenek ikut senang. Tapi ingat, Neng, makin besar kekuatan yang kita miliki, makin besar pula tanggung jawab kita terhadap kekuatan itu. Gunakanlah dengan bijak kekuatan yang kamu miliki, Neng. Dan yang terpenting itu semua atas kehendaknya, bukan hanya kemampuan atau usaha kita semata. Kita hanyalah ciptaan. Sekuat apapun ciptaan tidak akan pernah sebanding dengan Sang Maha Pencipta. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita tetaplah makhluk lemah di hadapannya. Maka nenek titip ke Neng Rani dengan kekuatan dan kemampuan Neng Rani yang sekarang. Jangan lantas menjadikan Neng Rani lupa diri, jadi sombong atau takabur. Karena kesombongan bisa menghancurkan diri Neng Rani. Walaupun nenek percaya dan yakin Neng Rani tidak akan seperti itu. Gunakan kekuatanmu untuk menolong sesama makhluk. Mengingatkan yang lupa, membetulkan yang salah, menjaga keseimbangan alam ya, Neng. Makasih ya, Nek. Semua petua nenek akan aku ingat sampai kapanpun. Makasih juga nenek udah membantu melatih dan menyayangi Rani layaknya cucu nenek sendiri. Kalau tidak bersama nenek, mungkin Rani bakalan menjadi jiwa yang tersesat. Makasih ya, Nek. Aku peluk nenek dengan sangat erat. Sepertinya aku merasakan akan segera berpisah. Ningsih menghampiri dan memeluk kami berdua. 19 Juni 2018. Hari ini aku merasa gusar sekali. Entah kenapa, padahal harusnya senang karena ini jadwalnya Bang Dika dan trio muncak ke gunung ini untuk mencari jasadku. Di pos 3 jalur pemantauan, aku duduk di atas pohon sambil menunggu kedatangan orang-orang yang selalu kusayang. Matahari bersinar terik sekali. Walaupun aku tidak terpengaruh oleh pancarannya, perasaanku makin tidak menentu. Kok aneh ya? Perasaan ini kayak ada senengnya, ada sedihnya. Terus kok aku teringat terus sama kejadian 2 tahun yang lalu ya. Terus Abang sama Mario tumben belum datang. Biasanya pagi banget mereka udah sampai pos 4, tempat biasa mereka mendirikan tenda. Aku cek ke base camp aja deh. Aku bayangkan suasana base camp, memejamkan mata dan sampailah di sebuah ruangan yang tidak terlalu besar. Dengan meja kerja yang penuh dengan macam-macam barang dengan kertas berserakan di samping pintu. Khas banget base camp pemantauan. Aku tersenyum kecil karena merasa sedikit lucu. Dari dulu memang meja pendaftaran di base camp ini selalu sesak dengan aneka barang khas. Gelas bekas kopi lah, headlamp lah, kertas-kertas lah. Asbak yang entah berapa hari isinya dibiarkan penuh. Dulu aku pernah iseng jalan tuh ke Bang Ajis. Bang, itu puntung mau dikoleksi ya? Kagak, Ran. Itu sengaja Bang kumpulin mau difigurain satu-satu, terus dipajang, dijejerin di depan buat souvenir.
Di ruangan ini sepi, mungkin yang jaga lagi istirahat makan siang. Kulihat ada buku daftar pendaki yang muncak tergeletak begitu saja di atas meja. Kubuka dan aku baca halaman demi halaman dan kutemukan ada nama Bang Dika dan Rio di sana. Terdaftar mendaki tadi malam jam 19.00. Loh kok udah pada muncak jam 7 malam tadi? Aku semakin khawatir takut terjadi apa-apa dengan mereka. Aku segera teleport lagi menuju pos 4 dan hatiku sedikit lega. Ternyata mereka sedang mendirikan tenda sambil ngobrol. Bang, kenapa ya Pak Yai nyuruh kita taburin airnya di atas puncak? Kan seingat gue waktu dulu itu gue masuk ke alam jin dan ngedengar suara air terjunnya gak jauh dari pos 3. Sepertinya Rio bertanya ke Bang Dika dengan keheranan. Rio, lu inget gak? Abang pernah cerita dulu kalau teman-teman lu ditemukan di pos bayangan di jalur stasiun. Sementara keterangan lu baik ke abang, ke polisi atau ke media yang wawancara lu, kalian bikin tenda dan tragedi itu terjadi di pos 3 jalur pemantauan. Dan memang kalian terdaftar di basecamp pemantauan. Sekarang aku mengerti kenapa mereka dari tadi nggak kelihatan. Ternyata semalam mereka langsung ke puncak, tempat biasa mereka mendirikan tenda. Oh iya bang, itu juga yang masih bikin gue penasaran bang. Nah itu dia yo. Kemarin Pak Yai bilang semua pusat energi itu adanya di tempat yang paling tinggi. Maka Pak Yai nyuruh abang kalau kita harus langsung ke puncak. Dan kita disuruh untuk membaca surat-surat pendek. Masing-masing dibaca sebanyak 3 kali. Lalu taburkan air doa ini di sekitar kita berdiri. Semua atas izinnya kita hanya wajib berikhtiar. Mudah-mudahan dengan air doa dari para santri di sini ditunjukkan dan dibukakan jalan menuju ke alam gaib itu, dan Rani segera ketemu. Gitu kata Pak Yai kemarin. Mereka mendirikan tenda dan makan siang. Rio permisi ke Abang Dika buat istirahat, karena dari semalam memang mereka belum tidur sama sekali. Rio masuk ke dalam tenda dan aku pun mengikuti. Kali ini aku harus bisa ngasih petunjuk yang jelas biar Bang Dika dan Rio segera menemukan jasadku. Di dalam tenda, Rio tidak segera tidur. Rio mengeluarkan handphonenya dari dalam body pack yang masih menggantung di pundaknya. Sambil menggelar matras dan rebahan di atasnya, Rio membuka galeri fotonya. Aku jadi penasaran juga apa yang dilihat Rio di galerinya. Terlihat foto-foto kami berdua karena aku dan Rio itu termasuk makhluk alay kalau sudah berhadapan dengan yang namanya kamera. Rio senyum-senyum sendiri sampai menggeser-geser layar handphonenya. Sesekali Rio zoom dan memfokuskan pada fotoku. Ran, lu di mana sih? Gue sama Bang Dika tiap 2 minggu sekali pasti kesini, dengan harapan minimalnya ada petunjuk biar kita bisa nemuin lu, Ran. Lu inget gak? 2 tahun yang lalu persis tanggal di bulan yang sama, kita berenam naik ke gunung ini dengan tujuan untuk merayakan ulang tahun lu di puncak. Gue sebenarnya pengen ngungkapin sesuatu yang selama ini gue pendem dan gue rasain ke lu, Ran. Sebenarnya waktu itu gue pengen ngungkapin perasaan gue ke lu, Ran. Bukan cuma perasaan sayang sebagai seorang sahabat, tetapi perasaan cinta gue buat lu. Perasaannya tidak akan bisa luntur sampai kapanpun. Tidak akan bisa terganti oleh siapapun. Rio berbicara sendiri sambil memandang foto-foto kami berdua. Aku tersanjung sekaligus marah. Aku bahagia sekaligus sedih. Aku terharu sekaligus terenyuh. Kenapa yo? Kenapa baru sekarang lu ngomong? Di saat gue udah gak di samping lu, terus sekarang gue mesti jawab apa ke lu yo? Walaupun gue jawab, lu juga gak bakal denger. Percuma. Harusnya lu tahu kalau dari dulu juga gue cinta sama lu yo. Cuma gue sadar diri gue cuma sahabat lu, sementara lu cowok famous di sekolahan. Banyak yang suka sama lu. Harusnya lu tembak gue dari dulu yo. Tangisku meledak karena rasa sesal yang amat dalam. Lihat Ran, ini foto lonceng pemanggil pangeran milikmu. Ingat gak? Gak pernah nanya ke lu kenapa lonceng lu disatuin sama Dream Cheaters dan lu gantung di depan pintu rumah pohon keabadian kita.
Dan lu jawab, gue pengen satu saat nanti pangeran impian gue tahu di mana gue berada karena ngikutin suara lonceng pemanggil pangeran milik gue. Terus gue tanya lagi, lalu kenapa mesti digantung di depan pintu rumah pohon keabadian? Kenapa nggak lu gantung aja depan kamar lu? Kan jadi lebih deket ke lu. Jawaban lu asli bikin gue ngakak, Ran. Karena pangeran impian harus berada di rumah impian. Rumah pohon ini rumah impian lu. Makanya lu pasangin loncengnya sama Dream Cheaters, si penangkap mimpi. Asli, Ran. Dunia halu lu luar biasa. Lu yang pangeran impian gue tuh lu. Tapi kayaknya sekarang memang hanya jadi pangeran impian selamanya, dan tidak akan pernah bisa jadi kenyataan. Lu ngomong sama siapa, Rio? Kirain abang lu udah tidur. Tanya Bang Dika sambil menggelar matras selalu berbaring di atasnya. Hehe, belum bang, ini lagi liatin foto-foto gue sama Rani. Itu bukannya loncengnya Rani ya, Yo? Lonceng pemanggil pangeran Dream Cheaters, pangeran dari rumah impian. Lonceng Rio. Gue nggak lepas Sukma. Kenapa baru kepikiran, Rani, dasar bodoh. Aku langsung memejamkan mata. Ku bayangkan nyamannya rumah pohon keabadian dan ku buka mataku. Kulihat lonceng itu masih tergantung di atas pintu dan menempel di Dream Cheaters. Ku lepas loncengnya dan ku mainkan sebentar. Rani. Suara seorang wanita yang sudah sangat ku kenal sekali, ibunya Rio, tertegun di bawah sana sambil memegang sapu lidi. Melihat ke arahku tak berkedip. Dengan wajah antara kaget dan takut, aku sendiri kaget. Kok ibu bisa melihat aku namun takut terjadi apa-apa? Permisi Bu, Rani pulang dulu ya. Sambil tersenyum, lalu aku segera teleportasi kembali ke gunung. Dalam tenda masih terdengar Bang Dika dan Rio masih ngobrol, kubunyikan loncengnya. Bang Dika dan Rio segera keluar tenda. Tadi abang dengar dari sini, Yo, suara loncengnya. Apa memang ada pendaki yang sengaja bawa lonceng buat ngasih tanda ke pendaki lainnya? Kagak lah bang, gak mungkin, ini kan siang hari. Bulan Juni pula, bulan lagi banyak-banyaknya yang naik. Tadi di puncak aja kan kita ketemu berapa kelompok pendaki. Aku menjauh dan menuju ke arah pos 3. Ku goyangkan lagi loncengnya. Bang, gue yakin ini Rani. Karena setiap kita kesini, gue suka ngerasain Rani selalu hadir di sini, bang. Gue yakin kayaknya Rani mendengar omongan gue tadi. Ayo kita ikutin. Mereka bergegas menghampiri suara lonceng, sementara Rio terlihat masuk ke tenda dan tidak lama keluar dengan menggendong body pack miliknya, segera mengejar Bang Dika. Aku melayang lagi sampai di pos 3. Di pos 3 ada 4 pendaki yang sedang beristirahat dan mereka terlonjak karena kaget mendengar gemerincing suara lonceng yang aku genggam. Di saat mereka panik, Bang Dika dan Rio datang. Tenang, kalian gak usah panik. Bang Dika memperkenalkan diri dan memperkenalkan Rio juga. Bang Dika juga menjelaskan juga tujuannya mereka berdua muncak ke gunung ini, seraya menjelaskan apa yang Bang Dika dan Rio duga akan suara lonceng yang terus-terusan bergemerincing yang memang sengaja kubunyikan. Tanpa diminta, karena rasa solidaritas sesama pendaki, mereka siap membantu dan langsung bagi tugas. 2 ikut Bang Dika dan Rio dan yang 2 turun ke base camp untuk melapor ke petugas. Aku melesat dan melayang lagi menuju arah pohon tumbang yang sekarang sudah tidak utuh lagi karena dimakan lapuknya usia. Jadi terbayang jasadku yang hanya tinggal kerangka terbalut pakaian yang sudah sama lapuknya dengan pohon itu. Untung gelang yang dikasih Rio sudah kusimpan terlebih dahulu saat aku berhasil bisa memegang benda manusia. Aku langsung menuju gua ngelepas Sukma walaupun harus merasa sakit karena bersentuhan dengan jasad sendiri. Tapi tetap kupaksakan buat melepas gelang yang sangat berharga sekali buatku. Aku terus menggoyangkan lonceng memanggil pangeranku agar mereka terus mengikuti. Sampailah pada lapisan tipis tak kasat mata yang memisahkan antara 2 alam yang berbeda. Ku gemerincingkan lebih keras loncengnya dan ku berdiri di antara 2 alam agar portalnya tetap terbuka sebelum mereka masuk. Sebentar Yon, dengar gak ada suara gemuruh air?
Nah itu bang, air terjunnya. Sepertinya dari sini gue tahu dah bang, ke arah mana. Rio lalu mendahului Bang Dika. Dua pendaki yang ikut pencarian terlihat bingung, mungkin merasa suasananya berubah drastis. Suasana alam gaib memang berbeda dengan alam manusia. Suasana hening menyelimuti sekitar hutan. Rio menerobos ilalang dan semak-semak liar yang membumbung tinggi. Diikuti Bang Dika dan kedua pendaki, terus saja aku gemerincingkan lonceng pemanggil pangeranku. Sampailah di pinggir jurang di mana Maman terjatuh waktu itu. Rio berhenti dan memandang ke arah air terjun yang luar biasa. Bang Dika dan kedua pendaki itu memandang air terjun dengan terkagum-kagum. Yo, bener-bener ada air terjun yo. Iya kan bang? Nah Rani ngomong ke gue dalam mimpi, katanya Rani ada di dalam gua di balik air terjun itu bang. Ya udah yo, kita istirahat sebentar di sini, kita kumpulin dulu tenaga. Karena di dalam gua kita nggak tahu ada apa, terus kita juga nggak tahu seberapa dalam gua itu. Bang, kita kebetulan bawa logistik banyak nih. Sekalian kita makan dulu aja bang, kata salah satu pendaki itu. Dia mengeluarkan peralatan masaknya dan yang seorang lagi menyiapkan mie instan. Waduh bang, kita jadi ngerepotin nih. Udah mah dibantu buat nyari, logistik juga dibantu. Padahal kita bawa loh bang. Makasih ya. Santuy bang, kita kan nggak tahu berapa lama pencarian ini. Nah logistiknya abang bisa buat nanti. Aku duduk di atas pohon dekat mereka sambil menatap Rio dan Bang Dika. Bahagia rasanya kalau kami bisa berkumpul lagi setelah mereka makan, ngopi dan ngerokok. Mereka berempat mulai preparing untuk menuruni jurang yang lumayan dalam. Sling, webbing, karabiner, poin dan semua kebutuhan buat menuruni jurang yang curam. Aku melayang mendekati air terjun. Kuperhatikan satu persatu mulai bergelantungan menggunakan sling menuruni jurang. Setelah semuanya turun dengan selamat, mereka berjalan menelusuri sungai menuju ke air terjun. Aku melayang masuk ke mulut gua dan ketika sampai di dalam, kubunyikan kembali loncengnya. Suara lonceng menggema karena pantulan dari dinding gua membuat suaranya menggaung hingga suaranya sampai keluar gua. Bang Dika yang pertama muncul di mulut gua, kemudian Rio disusul berturut-turut kedua pendaki itu. Pakaian mereka semua basah kuyup. Mereka semua mulai mengeluarkan headlampnya masing-masing. Sebentar mereka melihat sekeliling dan mulai menjelajah gua. Rio di depan, terus kedua pendaki dan Bang Dika terakhir. Mereka berjalan dengan hati-hati karena ada banyak stalaktit dan stalagmit yang terbentuk oleh tetesan air beratus-ratus tahun lamanya. Kalau dalam situasi yang berbeda, mereka pasti akan terkagum-kagum melihat ornamen dalam gua ini. Betapa dinding dan batu alamnya akan berwarna indah ketika tersinari sorot lampu. Mereka semakin masuk ke dalam mengikuti gaung lonceng yang aku goyangkan. Sampailah di mana celah sempit yang di dalamnya tulang belulangku terjepit. Kubunyikan kembali loncengnya terus menerus. Tak lama Rio pun sampai ke tempat di mana jasadku berada. Saat Rio melihat ke bawah, Rio langsung terlonjak dan menjerit. Enggak, lu gak boleh seperti itu Ran. Lu gak boleh meninggal kayak gini. Rio histeris menangis dan bersiap melompat ke dalam celah di mana tubuhku berada. Tahan bang, istighfar bang. Jangan main lompat aja, celah ini dalam loh bang, kata pendaki yang ada di belakang Rio. Segera menahan Rio yang akan melompat, sementara Bang Dika menerobos melewati para pendaki dan Rio membungkuk dengan tergesa dan terduduk lemas bersender di dinding gua. Rani, akhirnya abang menemukanmu deh. Walaupun abang berharap kamu masih hidup deh, karena abang merasa kamu itu masih hidup. Bang Dika bercucuran air mata. Ku peluk lembut abang kesayanganku seraya ku bisikan, semoga satu saat nanti kita bisa ketemu lagi ya bang. Entah Bang Dika merasakan pelukanku entah tidak, entah mendengarku entah tidak. Aku tidak peduli. Saat ini aku hanya ingin memeluk Bang Dika erat-erat. Lelehan bening air mata menetes membanjiri pipi. Ran, maafin abang yang udah biarin kamu begitu lama di gua ini. Kamu pasti kesepian, kedinginan, ketakutan.
Bang Dika masih menyender di dinding gua, sementara Rio masih berteriak dan menangis di bibir celah yang terus dipegangi dan berusaha disadarkan oleh kedua pendaki itu. "Bang, tenang bang, istighfar bang. Kita harus segera evakuasi teman abang. Jasad Kak Rani harus segera diangkat. Hari semakin gelap, takutnya nanti akan semakin banyak rintangan." Rio terduduk di bibir rekahan itu. Dia mengelap air matanya lalu bangkit berdiri. "Ayo bang, kita turun," ujar Rio singkat seraya memasang tali di tubuhnya. Sementara Bang Dika pun telah berdiri dan melangkah mendekati Rio. Lalu Rio dan Bang Dika mulai menuruni celah sempit di mana sisa tubuhku terjepit di bawahnya. Dengan susah payah sampailah mereka pada jasadku. Dengan lembut dan hati-hati Bang Dika dan Rio menarik dan menempatkan serta memasukkan jasadku ke dalam sleeping bag yang memang sengaja Rio bawa. Sepertinya Rio yakin hari ini dia dan Bang Dika akan menemukan jasadku. Kedua pendaki yang membantu evakuasi tubuhku ternyata telah membuat belangkar atau tandu darurat dari kayu dan ranting dari pinggir sungai yang sengaja mereka bawa untuk bikin api unggun tadinya. Sleeping bag yang berisi tubuhku diikat dengan webbing di dua bagian, disambungkan dengan tali dan ditarik perlahan oleh kedua pendaki yang berada di atas. Aku salut dengan para pendaki ini, padahal mereka dan aku tidak pernah bertemu. Tapi rasa solidaritas mereka di atas rata-rata. Bahkan mereka seperti merasa kehilanganku juga. Bahkan ketika jenazahku sampai di atas, mereka menunduk sejenak dan memanjatkan doa. Lalu dinaikkanlah jasadku ke atas tandu, lalu diikat menggunakan webbing agar tidak terguling. Setelah jasadku dengan mulus sampai di atas, Rio dan Bang Dika menyusul naik. Rio tampak murung, begitu juga dengan Bang Dika. Tanpa banyak bicara mereka langsung bergerak menuju mulut gua. Perjalanan sampai kembali lagi ke portal alam gaib dan alam manusia berjalan lancar tanpa hambatan. Mereka berempat berjalan menandu jasadku kembali ke jalur pendakian menuju pos 3. Aku mengikuti mereka dari belakang dengan perasaan tak menentu. Lega karena akhirnya setelah 2 tahun dalam penantian tubuhku akhirnya ditemukan. Bahagia yang menemukan jasadku adalah 2 orang terkasih yang ada di dalam hidupku. Kesal karena perasaan yang terpendam selama ini tidak pernah terungkap. Marah kenapa semua ini harus terjadi padaku. Dan sedih sepertinya setelah semua ini selesai. Setelah jasadku dikuburkan, aku akan dilupakan seiring berjalannya waktu. Kenangan mereka, orang-orang tercinta bersamaku, lambat laun akan memudar dan menghilang. Tinggal aku sendiri yang entah sampai kapan hidup di antara 2 alam.